Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Kembali lagi bersama saya Nazla Afifah dalam Sapa Jabar, sebuah program talk show yang akan membahas mengenai tema yang menarik yang ada di sekitar kita. Saudara, desa di masa kepemimpinan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil dan Wakil Gubernur Jawa Barat UU Ruzanul Ulum terus dikembangkan dengan berbagai macam inovasi agar tidak ada lagi desa yang tertinggal. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa menjadi leading sektor dalam memajukan desa, mencoba untuk menjalankan berbagai macam program. Di antaranya adalah IDM atau Indeks Desa Membangun, kemudian ada yang namanya Patriot Desa, dan juga adanya menyediakan mobil aspirasi Kampung Juara atau Maskara. Lalu seperti apa IDM, kemudian juga ada Patriot Desa dan juga Maskara ini? Untuk itu kita akan bergabung di pagi hari ini bersama dengan narasumber kami, yaitu Bapak Bambang Tirto Yuliono, selaku Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Jawa Barat. Selamat pagi Pak Bambang. Selamat pagi Mbak Naswa. Sehat Pak? Sehat ya? Alhamdulillah. Sehat di tengah pandemi dan juga kesibukan Pak Bambang sekarang menjadi PJS di Indramayu Pak? Ya, kita harus bisa semuanya menjalankan tugas dengan baik. Insya Allah mudah-mudahan doanya dari para pemirsa Kompas TV supaya semuanya bisa berjalan dengan sesuai rencana. Kira-kira seperti itu. Harus juga menjaga kesehatan ya Pak di tengah pandemi COVID-19 ini ya Pak. Itu yang paling utama. Baik Pak, terima kasih ya Pak sudah meluangkan bersama kami ya Pak di Sapa Jabar Kompas TV. Oke, mangga. Seperti yang sudah dikatakan tadi, saudara Pak, mengenai berbagai macam program untuk desa ini, yang pertama adalah IDM atau Indeks Desa Membangun. Apa itu Pak? Jadi gini, bahwa ukuran daripada kemandirian desa itu adalah ya IDM, Indeks Desa Membangun. Jadi Indeks Desa Membangun itu sudah ditetapkan melalui Peraturan Menteri Desa ya, Peraturan Kementerian Desa tertinggal begitu, bahwa ukuran kemandiriannya adalah yaitu Indeks Desa Membangun. Hebatnya lagi di Jawa Barat begitu ya, bahwa salah satu komitmen antara eksekutif dengan legislatif yang dituangkan di dalam dokumen RPJMD atau yang lebih dikenal dengan indeks kinerja utamanya gubernur, yaitu Indeks Desa Membangun. Poinnya itu ya. Jadi seberapa besar prosentasenya atau poinnya atau angkanya begitu, itu dijadikanlah komitmen untuk performance dari eksekutif yang dalam hal ini adalah DPM desa begitu ya. Nah, yang kedua, bahwa apa sih sebetulnya IDM? Yaitu IDM itu adalah bentuk kemandirian dari desa. Ya. Bahwa di Jawa Barat yang berikutnya lagi yang perlu disampaikan, bahwa Jawa Barat itu memiliki 5.312 desa. Oh, 5.312 desa. 5.312 desa. Jadi kalau misalkan kita sandingkan atau kita bandingkan dengan jumlah kelurahan, jauh timpang sekali gitu ya. Jumlah kelurahan sekitar 648 ya, jumlah kelurahan di Jawa Barat, sedangkan desa itu 5.312 begitu kan. Nah, dari jumlah penduduk yang mendekati angka 50 juta jiwa di Jawa Barat, kalau kita lihat, kita hitung lagi semua begitu ya, di 5.312 itu jumlah penduduknya ada 35,1 juta jiwa. Artinya bahwa proporsi jumlah penduduk di desa ini luar biasa besarnya gitu, luar biasa banyaknya. Kira-kira seperti itulah. Ya. Jadi memang sudah dengan banyaknya desa di Jawa Barat ini ya Pak ya. Kalau untuk indikator sendiri dari IDM ini apa nih Pak? Jadi gini. Jadi ada 3 indeks komposit di IDM itu ya. Pertama, indeks komposit sosial ya, ketahanan sosial, indeks komposit ekonomi, dan indeks komposit lingkungan. Jadi IDM ini luar biasa. Bagaimana kita membuat satu ukuran-ukuran yang merepresentasikan kondisi sosial, termasuk pemerintahan di dalamnya, kemudian juga komposit dari kondisi ekonomi, bermacam variabel di sana, dan kemudian indeks lingkungan. Nah, kalau misalkan kita breakdown lagi, dari 3 indeks komposit itu ada 12 dimensi. Luar biasa. Ada sosial, ada pendidikan, ada kesehatan, ada lingkungan. Bercabang gitu, dari 3 itu berarti Pak ya? Banyak sekali. Yang ujung-ujungnya itu ada 49 indikator. 49 indikator. Ya, jadi IDM itu identik dengan 49 indikator. Nah, bicara tentang indikator itu begitu kan ya, yang merupakan indikator
kemajuan atau bagaimana indeks-indeks daripada pembangunan atau variabel daripada pembangunan yang ada di desa. Kira-kira seperti itu. Kalau boleh saya ceritain lagi sedikit saja, boleh, begitu Pak, kan, ya misalkan kayak gini. Jadi kita ini bukan hanya saja mengacu pada Undang-Undang 6 tahun 2014 tentang desa, begitu ya. Tapi kita juga di pemerintahan itu punya Undang-Undang 23 tahun 2014, begitu kan ya, tentang penyelenggaraan pemerintah provinsi dan pemerintah desa lah, kira-kira seperti itu. Nah, bagaimana kita membangun desa, begitu kan, dengan undang-undang desanya, tetapi kita sebagai penyelenggara pemerintahan, kita juga harus mengacu pada undang-undang penyelenggaraan pemerintahan. Iya, betul. Nah, gitu. Nah, ini ada satu seni lah ya, begitu ya, bagaimana kita mengelaborasikan dengan berbagai macam undang-undang yang harus kita dorong supaya desa di Jawa Barat itu kemandiriannya secara utuh. Kira-kira begitu. Membahas mengenai kemandirian nih Pak, desa maju dan juga mandiri itu seperti apa Pak, dan apakah sudah banyak desa yang dianggap sebagai desa maju dan juga mandiri itu? Jadi gini Mbak Teh Nazwa ya, dari 5.312 memang kita punya target-target ya tahunan. Jadi sampai tahun 2023 itu kita punya target jumlah desa mandirinya ini sekitar 198 ya tahun 2023. Sangat luar biasa. Ternyata capaian kita ini di tahun 2020 ya, tahun 2020 jumlah desa mandiri di kita itu ada 270 desa. Ya, 270 desa. Luar biasa itu, lonjakan yang sangat luar biasa. Jadi target tahun 2023 udah tercapai oleh kita sekarang. Tahun ini ya Pak ya? Tahun ini gitu kan ya. Nah, kemudian juga ada strata desa, grade di bawahnya adalah maju. Kemudian grade di bawahnya lagi berkembang, grade di bawahnya lagi tertinggal, dan grade yang paling bawah itu adalah sangat tertinggal. Nah, luar biasa ya, hebatnya di Jawa Barat, begitu ya, pemerintahan desa yang ada di Jawa Barat. Alhamdulillah tahun 2020 ini sudah tidak ada lagi yang namanya desa sangat tertinggal. Sudah tidak ada Pak? Sudah tidak ada, luar biasa sekali gitu ya. Nah, kemudian tapi masih ada tersisa nih yang desa tertinggal. Jumlahnya hanya tinggal 121 desa lagi ya. Nah, dari mana sih sebetulnya, kalau Pak Gubernur seringkali gini ya, saya ingin menginginkan kalau Pak Gubernur lebih mudah yang namanya desa mandiri itu bintang 5. Kemudian desa maju grade di bawahnya bintang 4 gitu ya. Kita lah kira-kira semacam hotel atau bintang ya Pak. Kita lah kira-kira seperti itu. Nah, jadi upaya-upaya ini bisa berhasil, memang ini adalah kolaborasi yang sangat baik antara pemerintahan desa ya, pemerintahan desa dalam arti kata ya aparat pemerintah desanya, kemudian ada BPD-nya, ada masyarakatnya, kemudian juga dengan pemerintah kabupaten kota dan pemerintah provinsi, serta tidak lupa juga pemerintah pusat. Melibatkan berbagai macam pihak ya Pak ya untuk memajukan desa di Jawa Barat ini ya Pak ya. Berarti desa sudah cukup dapat dikatakan sudah maju dan juga mandiri dan mayoritas desa di Jawa Barat ya Pak ya. Oke, Pak Bambang, kita jeda dulu ya. Saudara jangan kemana-mana karena sesudah kami masih akan berbincang dengan Pak Bambang dan masih akan membahas mengenai desa. Tetaplah di Sapa Jabar.